Sama-sama menyambut pihak pengantin mempelai pria Ananda Agus Balianto bersama rombongan. Oh, juga. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Kepada orang tua pengantin dari mempelai wanita dipersilakan. Oh, sedikit anak kecilnya ya. Baik, kepada mempelai pria dan rombongan kami persilakan untuk memasuki tempat akad nikah. Adek, jangan dibuka-buka, Dek. Adek, dengar enggak omongan orang? Adek, apa enggak ganti celana, Dek? Dari Bali Pantau, iya. Pengantin masih pakai pengantin di situ lah. Bisa dipasang. Dipasangin kurang ya. Ada yang hilang. Sini. Bang di mana ya? Sila duduk, Kak. Maaf ya. Adek. Tengah jalan. Azmi. Adek. Duduk, Dek. Adek. Harus mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, sohibul hajat yang kami hormati, dan kedua mempelai yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita sekalian bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Ilmar Rafai dalam rangka akad nikah putrinya yang bernama Ikrimah Salmela Rafai dengan saudara Agus Balianto dari keluarga Bapak Winoto. Demi kelancaran acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kori udah datang, Kori.
Udah. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Putri Intan Mutiara dan akan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Saudari Fatimah Az-Zahra. Kepada Saudari Putri Intan dan Saudari Fatimah Az-Zahra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil aqhar ala Rasulillah wa sahbihil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Putri Intan dan Fatimah. Mudah-mudahan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi pahalanya diberikan kepada pembaca dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari pihak pengantin pria yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi Yusuf. Kepada Bapak Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu wal hadirat segenap undangan, sanak saudara hadai taulan, wabil khusus Sohibul Hajat, Bapak Ilma Rafai dan Ibu Kurniawati yang kami muliakan.
Juga pada kedua mempelai Ananda Agus Baryanto dan anaknya Ikrimah Salmela Rafai yang paling berbahagia tentunya pada pagi ini. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan berkemampuan dan sehat walafiat. Tak lupa selawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan ke junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga dengan izin beliau kita dapat mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat untuk kita semua. Mohon Pak Guru. Datang Pak. Burung kenari, burung ketukur, air santan dimasak dalam bejana. Kedua keluarga patut bersyukur karena hajat pernikahan sebentar lagi akan dilaksanakan. Alhamdulillah, Bapak Pemilu kita pun sudah hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Izinkan saya untuk dan atas nama keluarga besar Bapak Winoto dan Ibu Fatimah menyampaikan sekapur sirih seulas pinang dalam acara ngantar mempelai pria Ananda Agus Baryanto. Pucuk singkil campuran sayur keladi, tidaklah sepahit daun sambiloto. Perkenankan saya Haji Wahyudi sebagai wakil keluarga Agus Baryanto. Dari Sambas pergi ke Mempawah, jangan lupa singgah di Penjajah. Sohibul hajat muslim dan muslimah, izinkan kami merangkai sunnah, adat dan adat. Betapa besar rasa bahagia dan kegembiraan kami atas sambutan yang tulus dari pihak keluarga Bapak Ilma Rafai dan Ibu Kurniawati kepada kami, sehingga kami merasa mendapat kehormatan dan kemuliaan yang tak terhingga di majelis pernikahan ini. Atas sambutan yang diberikan kepada kami ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Halaman rumah tanam selasi, batang aut daunnya halus. Kepada keluarga Bapak Ilma Rafai, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya kepada kami yang sangat tulus. Adapun maksud kedatangan kami adalah untuk memenuhi janji dan kesepakatan dari keluarga dalam mewujudkan cinta kasih yang mendalam dari kedua mempelai kita, serta mendapatkan hubungan kedua keluarga yang diwujudkan dalam acara pernikahan ini. Bukan kacang sebarang kacang, kacang ditumis di dalam kuali. Bukan datang sebarang datang, tetapi datang menikahi pujaan hati. Ucap buat bagus ya. Teriring kedatangan kami, maka kami serahkan juga Ananda Agus Baryanto untuk dinikahkan dengan anaknya Ikrimah Salmela Rafai. Terimalah anak kami dengan segala kekurangannya di keluarga Bapak Ibu. Selain sebagai menantu, anggaplah sebagai anak kandung sendiri. Daun kenari, buah pepaya, panjang pakai kembang sepatu. Kami serahkan anaknya Agus Baryanto mempelai pria, mohon diterima sebagai menantu. Demikian pula anaknya Ikrimah Salmela siap kami terima di keluarga Bapak Winoto dan Ibu Fatimah seperti anak kandung sendiri. Indahnya bunga tak seindah kembang sepatu, wanginya bunga tak sewangi bunga melati. Kami terima anaknya Ikrimah Salmela sebagai menantu seperti layaknya anak kandung sendiri. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, akhirnya kami mohon maaf manakala kedatangan serta tutur kata kami ini tidak sesuai dengan tata krama dan adat istiadat keluarga besar Bapak Ilma Rafai. Batang nipah tumbuh di sawah, daun sagu dapatlah dibuat atap. Kalau ada tutur kata dan tata krama kami yang salah, mohon kiranya dibukakan pintu ampun dan maaf. Marilah kita hantarkan keberangkatan bahtera rumah tangga kedua mempelai dengan iringan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan dari keluarga pihak laki-laki
Agus Balianto atas nama Bapak Rinoto dan Ibu Fatimah. Bang Agus memakai kopiah, duduk kusut menunggu waktu. Saya happy dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi Yusuf atas sambutannya. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari pihak pengantin wanita yang akan diwakilkan oleh Bapak Ubaid Rafai. Kepada Bapak Ubaid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu sudah sepantasnya lah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita diberikan rahmat, taufik, dan hidayah hingga kita menghadiri acara pernikahan. Insya Allah acara pernikahan mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan dan kami hormati Bapak Wakil yang kedua Bapak utusan dari Departemen Agama dan Bapak juga Bapak Ustaz Pak Jamaluddin. Terima kasih Pak karena menghadiri. Dan Pak Tua mungkin yang mendengar di dapur mana Pak di belakang Pak Tua, Mak Tuaku dan keponakan-keponakanku semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita akan mendapatkan berkah pada hari ini sambil mendengarkan. Wabil khusus kepada pengurus RT tidak dapat saya sampaikan secara terinci karena dengan doa dan kerjasamanya lah insya Allah acara abang kali ini dapat terlaksana hingga selesai. Amin. Terima kasih Pak RT dan beserta orang kami. Wabil khusus tidak sabar nampaknya kami ada dapat hanya mengucapkan terima kasih. Minta maaf Bapak Wakil daripada laki-laki saya pakai Melayu tapi tidak bisa dibantu. Terbalik Pak, Bapak orang Bali ternyata mengalahkan orang Melayu. Saya minta maaf. Terbalik bukannya. Saya minta maaf. Oh saya ngaku saya orang Melayu. Sudah itu dan tapi tidak bisa dibantu. Kami dengan ikhlas yang terhormat yang kami cintai Bapak adik anak kami Agus Balianto nampaknya walaupun sedikit berendang air mata tidak sabar nampaknya beliau menunggu ijab kabul. Maaf karena mereka berdua dengan anak kami Ikrima ini sudah bertahun-tahun Pak selama 1 tahun. Ya alhamdulillah tercapai cita-cita mereka pada hari ini insya Allah. Amin. Insya Allah kami hanya mengingatkan Agus kita berbeda adat istiadat, berbeda latar belakang. Itu yang bisa sampaikan. Janganlah kita berpatokan minta maaf. Kita boleh perhatian kepada adat istiadat dan latar belakang kita. Nanti saya ingatkan kembali, berbijaklah kepada sunnah Rasul. Insya Allah kita akan sampai Agus dan Ikrima ke sampai akhir yang diinginkan menjadi keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Untuk lebih lengkapnya nanti Ustaz yang menyampaikan. Amin. Tidak dapat yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Insyaallah walaupun ada istilah kita berbeda, hanya satu
agama, berpeganglah kepada sunnah Rasul. Insya Allah. Kalau keduanya kemungkinan maklumlah minta maaf karena ada tadi latar belakang yang berbeda, tidak ada piringan ke depan, tidak ada garing yang pastilah ada pertengkaran dan sebagainya. Carilah solusi yang terbaik. Insya Allah. Tadi kembalikan lagi. Ikutlah sunnah Nabi. Insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ubaid atas sambutannya. Baik, hadirin yang kami hormati, kini tibalah kita pada acara utama yang kita nantikan bersama, yaitu prosesi ijab qabul. Kami imbau kembali untuk kelancaran dan kehikmatan acara kepada seluruh hadirin yang kami hormati untuk mengubah mode dering handphone Anda menjadi mode getar atau mode senyap, agar seluruh proses ijab qabul dapat berjalan dengan hikmat. Lalu kami imbau kepada hadirin sekalian untuk tidak bertepuk tangan setelah Ananda Agus selesai mengucapkan ijab qabul. Namun marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Yang terakhir kami imbau kepada hadirin tamu undangan untuk tidak maju mengambil foto atau merekam pengantin dari dekat, karena sudah ada tim dokumentasi yang akan melakukan pendokumentasian tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita akan melanjutkan prosesi ijab qabul. Berhubung calon mempelai pria sudah menempati posisi yang disediakan, untuk pengantin wanita kami sembunyikan dulu. Kami keluarkan setelah menjadi istri sah saja. Kemudian bagi para saksi dari calon pengantin pria, yang terhormat Bapak Wahyudi Yusuf, serta saksi dari calon pengantin wanita, yang terhormat Bapak Ubaid Rafai, dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Kepada Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Pontianak Kota, Bapak Haji Aswadi, untuk memimpin prosesi ijab qabul, kami persilakan. Burung cendrawasih, burung enggang banyak di Kalimantan. Terima kasih kesempatan yang kami berikan untuk memimpin acara pernikahan. Mulai kita dengan bismillah, selawat dan menghimpun jari untuk mengaturkan sembah. Terima salam dari yang hina. Warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Winoto beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak besar Bapak Ilmar Rafai. Yang saya hormati kedua mempelai yang sedang berbahagia.
Yang saya hormati sahib saya Kiai Jamal Udi, Kiai Jamal. Yang saya hormati para pemuka agama, tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak, Ibu-ibu, para undangan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan jasmaniyah maupun rohaniyah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada kekasih Allah yang tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan pernikahan saudara kita Agus Balianto bin Winoto dengan seorang kekasih pujaannya Ikrimah Salmela Rafai binti Ilmar Rafai. Kita doakan semoga saudara kita Agus Balianto ketika melaksanakan ijab kabulnya berjalan dengan lancar. Pernikahan ini akan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pada hakikatnya kita hadir di sini semua jadi saksi. Namun saksi yang tercatat hanya 2 orang. Yang pertama Bapak Wahyudi, Bapak Wahyudi ya. Yang kedua Bapak Ubaid Rafai. Wali nasab Bapak kandung, Bapak angkat nggak bisa jadi wali, Bapak tiri nggak bisa jadi wali. Yang menjadi wali Bapak kandung itu Bapak Ilmar Rafai, itu Bapak yang menghijab dengan baik. Mas kawinnya sebentuk cincin emas dan uang tunai. Ya. Berapa uang tunainya? 2.215.000 rupiah. Ya. Itu mari kita bersama-sama mengawal ijab kabul, membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan suratul Fatihah untuk Ibu Winoto. Ya hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila arwahit tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح والدينا ولجداتنا ولمشايخنا وخصوصا إلى وينطو ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة والرضوان سيؤن الله لهم الفاتحة. Ya Tuhan yang mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنة النكاح أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Kumpul jami'an, mari kita bersama-sama baca istighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Saya terima nikahnya Ikrimah Salma Rafai, anak kandung Bapak, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan uang sebesar Rp215.000 tunai. Ya Agus Baryanto bin Winoto, saya nikahkan Ikrimah Salma Rafain, anak kandung saya, kepada engkau dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan uang sejumlah Rp215.000 tunai. Saya terima nikah. Ya Agus Baryanto bin Winoto, saya nikahkan Ikrimah Salma Rafai, anak kandung saya, kepada engkau dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan uang sejumlah Rp215.000 tunai. Saya terima nikahnya Ikrimah Salma Rafai, putri kandung Bapak, dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dan uang Rp215.000 tunai.
اللهم الله وألف بينكما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنها. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة. اللهم هذا الزوج البركة ونزل عليهم الرحمة والسكينة ومودة ورحمة. اللهم يسر علينا وعليهما في بداية أسرتهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, barusan kita bersama-sama menyaksikan bijak bakul yang telah dilaksanakan saudara kita Agus Balianto berjalan dengan lancar dan disahkan oleh 2 orang saksi. Maka pada pagi hari ini resmilah sudah saudara kita Agus Balianto dengan saudari Ikrima Salmela Rafai menjadi pasangan suami istri. Kita doakan semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Untuk penandatanganan buku nikah, saya harapkan saudari Ikrima Salmela Rafai untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Alamak, gila sembunyi yo. Ya, dia. Ini dia. Senyum dari jasa. Isunya mana ya? Masih sama Pak.
Saksi. Anu enggak? Baik. Dua. Oh, itu saksi. Ingat itu yang No, enggak perlu make up. Enggak. Andi ratangnya. Lagi. Ya, Hari lebar ini jadi ketut dah. Ketut dah. Oh dulu. Semua orang Bali gak? Semua orang Bali. Di Agus. Kosong nih. Kosong. Kita keluar ini. Sok. Yes. Istriku tersayang, Terimalah mahar terimalah mahar yang abang janjikan yang abang janjikan waktu akad nikah tadi. di waktu akad nikah tadi. Semoga pernikahan kita mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarkan dari Islam. Suamiku tersayang, adik terima mahar dari abang. Mahar dari abang. Semoga pernikahan kita Semoga pernikahan kita mendapatkan ridho mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serahkan mahar juga, mahar juga. Buka. Pasangan hidup. Manis. Tinabang ada nggak? Mas Eka.
Pegang pundak. Foto. Kenangan semua itu. Ibu bapak yang saya hormati, dengan berakhirnya penandatanganan buku nikah maka berakhir acara akad nikah pada pagi hari ini. Selaku pemulung fungsional Kabupaten Kota, mohon maaf sama sedikit acara nikah pada pagi hari ini ada kekhilafan dan kesalahan. Mohon kita maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ani. Terima kasih. Ya, mau semuanya Pak. Ya, lanjut. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Aswadi selaku penghulu yang telah memimpin prosesi ijab kabul pada pagi hari ini. Izinkan acara kami ambil alih kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian prosesi ijab kabul telah selesai dilaksanakan. Kedua mempelai kini telah sah menjadi suami istri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua. Semoga pernikahan ini senantiasa diberkahi. Mari bersama-sama kita doakan agar pernikahan dari Ananda Agus Balianto dan Ananda Ikrimah Salmela Rakai menjadi rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, serta rezekinya agar terus melimpah seperti air zam-zam yang terus mengalir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pernikahan layaknya perahu yang berlayar di lautan. Walau ombak menghadang, namun keduanya tetap harus melanjutkan layar perahu pernikahannya. Hal yang menjadikan layar perahu semakin kuat dan kencang adalah kekuatan doa dan harapan. Maka dari itu akan kita ikuti bersama prosesi sungkeman sebagai upaya dari doa dan restu kedua orang tua. Kepada kedua orang tua mempelai, Ibu Kurniawati dan Bapak Ilmar, kepada wali dari pengantin pria Bapak Wahyudi dan Ibu Susilawati, serta Bapak Ubaid dan Ibu Nurbaiti untuk duduk bersebelahan agar mempermudah proses sungkeman. Kepada kedua pengantin dipersilakan untuk memulai prosesi sungkeman. Gede banget. Nanti saya kita touch Pak.
Rasanya sayang gitu. Rasanya. Rasanya. Baik, kepada pengantin pria terlebih dahulu untuk sungkem kepada Bapak Ilmar Rafai, dipersilakan. Diikuti oleh pengantin wanita kepada Jadi bapak yang lapak sana. Ayo Dari musik. saudara sih ada belum? Nanti kalau pakai musik pengiring MC-nya tetelan. Ketelan. Nanti Dosa bang, bang De, jangan bang De. Ketelan nanti. nanti ya Pak De. Baik, Bu. Maafkan. Sakit, Pak. Dia nervous. Nervous. Kak nervous enggak masuk itu. Keluar bapak-bapak ya. Udah mau kakak ada mau.
Kamu sama pegang kuat ya. Jangan itu. Langsung ke Di luar. Oh, di dalam. Siapa kan siapa? Baik, kepada kedua mempelai dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Kita akan melanjutkan acara. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini sampailah kita pada acara berikutnya, yaitu tausiah pernikahan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Jamaluddin. Kepada Bapak Kiai Jamaluddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsirah wa ja'alana min ummati khairil bariyah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar dari sahibul hajah, tuan rumah Bapak Ilmar Rafa'i dan Ibu Kurniawati, yang sama-sama kita muliakan juga keluarga besar dari Bapak Winoto dan Ibunda Fatimah, yang kabarnya beliau berdua sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan diringankan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan menjadi wasilah akan terkabulnya doa-doa kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Yang berbahagia, yang sama-sama kita muliakan pada hari ini, yang melangsungkan akdun nikah, yaitu Agus Balianto dan Ikrimah Salmillah Rifai, yang kita doakan mudah-mudahan beliau berdua yang baru saja melaksanakan akdun nikah, rumah tangganya diberikan sakinah mawaddah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Serta yang kami muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Bapak RT beserta jajarannya, pemuka agama, pemuka masyarakat, Bu Haji dan Bu Hajah yang kita hadir dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan urusan kita semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang pada pagi hari ini dengan nikmat yang sangat besar Allah memberikan kesehatan, baik kesehatan zahir maupun kesehatan batin kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka menyaksikan satu peristiwa yang sangat istimewa yang terjadi kepada ananda kita bersama, yaitu Agus Balianto dan Ikrimah Salmillah Rifai, yaitu mereka berdua saat ini baru saja akan membina bahtera rumah tangga yang kita berharap sebagaimana doa-doa kita bersama dan tidak berhenti kita mendoakan rumah tangga beliau ini senantiasa dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai kebahagiaan, berbagai ketenangan, berbagai cinta kasih, sehingga apapun yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi. Ini doa kita bersama. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah
sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bang Agus Balianto, saat ini antum baru saja mengambil satu akad, satu ikatan yang namanya ikatan pernikahan, dan saat ini antum telah menjadi sah secara syariat agama maupun administrasi negara, adalah seorang suami daripada Ikrimah Sarmela. Antum menjadi kepala, menjadi pemimpin dari bahtera rumah tangga yang nantinya insya Allah akan antum nakodai. Pernikahan adalah ibadah, dan ibadah yang paling lama. Ibadahnya yang paling lama itu ibadah pernikahan. Sejak kita mengucapkan ijab kabul, kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Rasulullah, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah bagian daripada sunnahku. Artinya perbuatannya, contoh perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak senang dengan perilaku beliau, maka bukan bagian daripada umat beliau. Ini tegas beliau sampaikan. Dan antum adalah seorang yang pada saat ini telah melaksanakan apa yang diajarkan, yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari pernikahan ini antum menjadi kepala, menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan suatu saat kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka pada saat ini niatkan di dalam hati, baik Bang Agus maupun Kak Mela, niatkan di dalam hati, aku menikah karena mengikuti syariat atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena Allah Ta'ala. Nah, pada saat kita melakukan berbagai aktivitas rumah tangga, maka insyaallah ini akan dihitung pahala oleh Allah. Jangankan apa, kita senyum saja, kita memberikan nafkah zahir, nafkah batin, kita menyenangkan istri kita, kita menunaikan kewajiban kita, kewajiban suami sebagai pemimpin, ya tentunya menjaga, melindungi, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman terhadap rakyat yang kita pimpin, baik itu istri kita maupun anak-anak kita nanti. Demikian pula memberikan pendidikan, pengajaran. Oleh karena itu, satu yang kami pesankan pada saat ini, rumah tangga kita jangan lepaskan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Libatkan Allah di dalam rumah tangga kita. Libatkan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah dan satu-satunya yang kita minta pertolongan. Karena yang namanya rumah tangga ini sama seperti yang dikatakan oleh Adinda tadi, mengarungi bahtera bahagia, harapannya. Ketika kita berada di tepian pantai, baru-baru nak naik bahtera ni, wah indah rasanya bang. Kalau kita berada di pantai, pandangan luas, kemudian ombak, ya, nyaman rasanya. Itu kata bahasa orang-orang kita, bulan-bulan pertama tu bulan-bulan madu, manis rasanya. Tapi begitu kita naik bahtera tersebut, mengarungi bahtera tersebut,
Pertama kita akan menghadapi gelombang-gelombang tikus kata pelaut, gelombang-gelombang kecil. Ini masih tak ada artinya apa-apa, masih indah, masih nyaman, masih pun marah pun isteri itu rasanya masih tinggal ni masih bunyi lagu ya rasanya, bunyi lagu dangdut ya, masih dapat kita senyum. Ngomel pun dia, apa pun kita rasanya nyaman ya rasanya. Tapi begitu kita telah berada di tengah-tengah bahtera, pada macam-macam dah. Artinya badai gelombang besar itu akan kita hadapi. Angin, topan, badai yang tadinya kita tidak tahu bagaimana karakter istri kita yang sesungguhnya pada saat bersama sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita dah tahu dah bagaimana karakter istri. Tapi kita yang awalnya memang memasang niat kita ibadah, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut, bagaimanapun badai yang akan datang, kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau sudah niatnya ibadah, apapun cobaannya, apapun halangannya, apapun rintangannya, kadang-kadang yang datang cobaan tersebut dari eksternal, dari istri kita atau dari diri kita seorang, yang mungkin kadang-kadang merasa lelah lah, capek lah, risau dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rumah tangga, maka pandangan kita tadi adalah bagaimana menggapai ridho Allah. Jadi apapun yang terjadi dari diri kita, dari orang yang ada di luar, dari istri kita, maka yang kita ingin lakukan, bagaimana kita menyikapi semuanya tersebut, dan sikap kita kita berharap kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi justru tumbuhnya sakinah, rasa tenang, mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan rasa kasih tersebut ketika kita konsisten niat kita beribadah di dalam rumah tangga lillahi ta'ala. Kalau kita tak ada lillahi ta'ala, terus terang itu jadi api. Jadi ini yang tua-tua ni dah pengalaman dah ni. Sikit ya ngomel isteri itu dah jadi apa dah rasanya. Tapi kalau lillahi ta'ala, dah insyaAllah dah. Jadi apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah menjadikan istri dari dirimu sendiri. Ya, dari dirimu, istri ini di dalam hadis itu dari tulang rusuk kan. Artinya untuk dilindungi, untuk dijaga. Kenapa bahasanya Allah itu bahasanya Allah menggunakan min anfusikum. Jadi istrimu itu dari dirimu sendiri. Tergantung bagaimana kita. Kalau kita betul dalam mengarahkan, mendidik istri kita, maka insyaAllah istri kita akan jadi betul. Begitu. Tetapi kalau kita di dalam mengarahkan, di dalam menjaga, di dalam melindungi istri kita, salah niatnya, salah caranya, ini akan akibatnya juga akan berdampak buruk pada diri kita. Baik, ini yang kita sekunu ilaiha. Kalau sudah kita betul-betul mengarahkan, mendidik, Allah sendiri yang mengatakan litaskunu ilaiha. Istri itu akan menjadi penenang, akan menjadi penentram di dalam kehidupan rumah tangga kita. Wa ja'ala
bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan antara kalian tersebut bukan saja kita tadi mendapatkan ketenangan, kedua-duanya pun akan saling menjaga dan saling menumbuhkan rasa cinta kasih itu. Ini. Kemudian untuk Kak Wela, ya, Mela, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, imra'atu salihah itu, istri yang baik itu, kata Rasulullah, ada tiga. Ada tiga. Istri yang baik itu, yang kalau dia dianggap baik dan menjadi sukses dalam rumah tangganya, itu imra'atu salihah salas, kata Rasulullah. Perempuan yang baik itu ada tiga. Istri yang baik itu ada tiga. Yang pertama, idza ra'aitaha sarratka. Apabila dia dilihat oleh suaminya, maka suaminya itu menjadi senang terhadapnya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang istri harus betul-betul menjaga, jangan sampai ada sikap, ada kata-kata, ada perilaku yang kita lakukan sehingga apa yang kita lakukan tersebut membuat suami kita tidak merasa nyaman. Kalaupun memang di dalam perjalanan nanti ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kita dari perilaku suami atau dari kebiasaan suami, maka bagaimana cara kita untuk memusyawarahkannya, menyampaikannya, kemudian melakukannya dengan perlakuan yang baik. Nah, jangan sampai nanti begitu ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita lihat daripada suami tersebut, langsung kita juga melakukan hal yang tidak menyenangkan. Maka jaga pandangan suami itu, jaga matanya dari sesuatu yang tidak menyenangkan yang dia lihat, jaga telinganya dari sesuatu yang tidak menyenangkan yang dia dengar, jaga hatinya dari sesuatu yang tidak enak. Ini idza ra'aitaha sarratka, kata Rasulullah. Perempuan yang baik itu, istri yang baik, kalau kamu melihatnya maka hatimu menjadi senang. Jadi berusaha kita bagaimana suami itu kalau melihat kepada kita, dia tenang. Dia balik kerja dalam keadaan mungkin risau, mungkin galau, mungkin capek, tetapi begitu balik rumah nengok istrinya, tenang hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, idza amaratha ata'atka. Kalau kata Rasulullah, istri yang baik itu apabila dia diperintahkan oleh suami, maka istri ini akan taat kepada suami. Selama itu tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban istri salah satunya adalah mentaati suaminya, taat terhadap apa yang diarahkan, yang diperintahkan oleh suami. Ini. Kemudian yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizatha farjaha wa malaka, atau kama qala. Yang ketiga, kata Rasulullah, istri yang salehah itu apabila dia tidak ada, suaminya tidak ada bersamanya, suaminya tidak ada di rumah, dia jaga dirinya. Jangan sampai berhubungan, jangan sampai berinteraksi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, apalagi lagi laki-laki yang tidak disenangi oleh suaminya. Dijaganya dirinya
dari sesuatu yang tidak disenangi laki-laki suaminya terhadap orang lain, dan dijaganya harta suaminya ketika suaminya tidak bersamanya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama, imra'atus salihah itu perempuan yang istri yang baik itu apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan suami, apabila diperintahkan oleh suaminya akan mentaati suami, dan apabila suami tidak bersamanya dia menjaga dirinya dan harta daripada suaminya. Kemudian untuk keduanya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Perempuan itu adalah pakaian untukmu laki-laki, dan kamu laki-laki adalah pakaian daripada perempuan. Nah, jadi pakaian ini yang pertama fungsinya adalah menutupi. Dia menutupi aurat. Maka di dalam rumah tangga itu, baik suami maupun istri jangan sampai mengumbar satu pun, sedikit pun, sepatah kata pun dari kekurangan masing-masing pasangan. Nah, kadang-kadang kita ni di zaman sekarang ni tak ada pula nak berceritakan dengan keluarga, tapi curhat di sosmed biasanya, di Facebook. Curhat di Facebook, baik dengan tulisan maupun dengan video. Nah, maka daripada apapun daripada kekurangan pasangan masing-masing, jangan sampai sepatah kata pun keluar di khalayak ramai. Karena memang fungsi kita melengkapi. Azwaja itu berpasang-pasangan itu melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Bukan membuka aib atau kejelekan satu dengan yang lainnya. Tidak ada kita ini yang sempurna. Tidak ada kita ini yang bagus terus. Masing-masing punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan untuk diumbar di khalayak ramai, tetapi untuk menjadi pelengkap, penyempurna kita satu dengan yang lainnya. Ini fungsi suami istri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Biarlah apa yang menjadi rahasia kekurangan masing-masing, cukup istri tahu kekurangan suaminya, dan cukup suami yang tahu kekurangan istrinya. Selebihnya yang diberitakan kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman tetangga, semuanya yang dinampakkan kepada semuanya itu adalah kesempurnaan dari pasangan suami istri, adalah keindahan daripada pasangan suami istri. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi dari libas atau pakaian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melindungi satu dengan yang lain. Yang pertama, menutupi kejelekan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, melindungi satu dengan yang lain. Jangan sampai suami istri atau satu di antaranya tidak menaruh rasa saling menjadi pelindung dari fitnah-fitnah yang akan datang. Jadi dalam rumah tangga tadi, sebagaimana yang telah kami sampaikan, akan datang fitnah-fitnah, akan datang omongan-omongan, akan datang cobaan-cobaan, akan datang bala, akan datang angin topan, gelombang. Maka satu dengan yang lainnya harus saling melindungi. Jangan biarkan istrinya berpotensi untuk mendapatkan fitnah, atau jangan sampai suaminya berpotensi untuk mendapatkan fitnah. Satu dengan yang lainnya harus saling melindungi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun itu pakaian daripada suami istri yang disampaikan oleh Allah adalah pakaian itu sebagai perhiasan.
Jadi pakaian sebagai penutup, pakaian sebagai pelindung, pakaian juga menjadi perhiasan. Jadi dengan adanya pakaian itu kita berusaha menampakkan keindahan. Tadi juga sudah saya sampaikan, yang ditampakkan kepada orang-orang yang ada di luar itu adalah yang wangi-wanginya, yang cantik-cantiknya, yang bagus-bagusnya, yang indah-indahnya. Kalaupun ada bau-bau tak sedapnya, cukup kita buat saja yang faham. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadi pengingat dan mudah-mudahan dapat dibaca kita terus. Kita baca di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini dua ayat ini sangat memang cukup untuk menjadi artinya bekal kita lah untuk membangun rumah tangga. Mudah-mudahan diingat, dibaca, dipegang terus, dan kita mendoakan mudah-mudahan antum berdua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam rumah tangga, kasih sayang dan kasih dan sayang dalam rumah tangga, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ngantuk bagi Bapak Ibu ini. Ada Pak Ustaz yang lucu dengan kaki ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Adanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Jamaluddin, kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin dan hadirat serta para undangan sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi tausiah nasihat perkawinan yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Jamaluddin. Semoga siraman rohani tadi bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi kedua mempelai untuk dijadikan pegangan dan bekal dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, acara akad nikah telah selesai kita ikuti bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan doa restu untuk kedua mempelai. Atas nama keluarga mempelai yang berbahagia dan saya pribadi selaku pembawa acara, memohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Kepada seluruh panitia yang terlibat, kami dari keluarga mempelai mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara akan dilanjutkan kembali dengan sesi resepsi pada pukul 1 siang. Kepada para hadirin tamu undangan, kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan sarapan yang telah dipersiapkan oleh keluarga besar. Sebelum kita tutup, kepada Ustaz Jamaluddin, saya persilakan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma yassir lana umurana umur ad-dunya wad din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal 'afiyah wal yaqin wat thabata 'ala al-haqq wal wafata 'ala al-islam wal wasila ila al-jannah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. Terima kasih Bapak Kiai Jamaluddin yang telah memimpin doa. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Demikian saya sampaikan, saya Eza selaku pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ima dia. Silakan. Iya. Amankan. Say hi. Sar, coy, Sar. Sar. Ada apa yang nonton? Berubah kalimat akadnya. Berubah kalimat akadnya. Random nanti berubah gimana coba? Agus, bibi, adik ayah. Ini sebenarnya di dalam Kak Ica. Makan guys, makan ya. Kawan. Oh kawan dia. Oh kawan MTS. Oh ini masih belum. Terus katanya kenal nanya tadi sama Anissa nggak tuh? Dah, mana Anissa tuh? Dah. Ani itu. Amat tu nak sebut kau yang salam ke Ani. Ya, sana tu, salam Ani tu. Kita kesendal lah. Kita kesendal lah tu. Kita kesendal lah, salam Ani sana tu. Kita pakai ayatnya lah. Tadi benar.
Jadi habis dia datang Sawat. orang jadi saya ya dari Jakarta Ilmar ini kan ya istri saya kan lagi bilang ya tadi baru kita ngomong. nanti kita jalan Macam orang kenal gitu ya, Nor. Macam orang kenal gitu. masih jalan masih jalan datang semalam kan langsung Dalam ada Yudi. Masa gak dalam sih,
Kiai. Kiai. Kan. Aji tahu tapi namanya Ali Cuma pengantin yang belum cuma pengantin yang makan. apa? Sedikit lagi, apa lagi namanya lagi. Hah? Nak ni rokok deh. Bang, abang fotografer, makan bang, makan bang. Mau foto gua. Ayolah. Ada aktivitas di makan. Anak muda datang kan? Salah, harus kalian minta cuci. Oh, Pagi ya. dah makan dah. Kenyang. Ye hebatnya kau jam apa? Makan makan aku ini. Makan sore. Kan hasil. Dalam yang pedas. Ya, pedas ya. Bang, abang buka foto makan bang, makan bang. Makan. Oh ya, siap. Ya makan cah. Udah semalam dah makan. Mulai makan sampai malam. Makan ini nggak ada lagi. Makan ini nggak ada lagi. Lagi dia menangis. Iya ada. Iya lah, bapak anak yang jauh nun. Apa? Maafkan ya. Yo iya deh Susi Ani bilang kan Susi. Ya Allah. Kalau kan Ani nak kan Susi cantik. Susi mana? Yo tidak jago kan Susi mana? Yo nangis lagi yang anu. Kliniknya kan ada dengan aku. Dari apa? Dari Bali ke Bali ke. Dia kan pakai dari Bali kan dia. Oh, tapi bilang tapi
Inja. Kakak ini boneka. Atau bapak gue nanti kan. Udah ada di siapa tadi? Ya Allah, panasnya HP. Panas, nggak meledak ya benda nih. Sana sendiri. Enggak sampai lah. Tapi belum masih ada tuh orang situ. Satu aja. Satu lagi. Matikan nggak kali? Reset tapi. Siapa ya? Nggak kelihatan. Dia lala kali. Sinyal, oi. Sinyal hilang. Sinyal. Dia jauh. Sinyal hilang, sinyal hilang. Ini kotor sekali kita ya, jatuh di mana? Nggak tahu, aku nggak lihat. Foto loh itu pakai baju. Live-nya udahan dulu ya. Baterainya lowbat. Nanti lanjut lagi waktu resepsi. Halo, siapa itu? Adikku nonton. Halo adek, kenapa nggak kesini? Itu bunda. Nggak nampak, lo aku nggak pakai sofa. Anda pakai kacamata. Selamat pagi, semoga lancar. Alhamdulillah. Terima kasih doanya. Thank you Pak Inten. Izin ini dulu ya, nanti lanjut lagi. Jangan. Mana caranya nih? Tajam-tajam. Memang gitu dia.